Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang kami muliakan, para pemuda yang kami banggakan, dan anak-anak semua yang kita sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita berada pada hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari. Dan kita juga berada pada Jumat yang pertama di bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu dari sekalian bulan, bulan Ramadan 1446 Hijriyah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun kedua Hijriyah, Rasulullah dan para sahabat, kaum mukminin ketika itu di bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan atau bulan sebelum bulan Ramadan, setelahnya Ramadan lagi, mereka mendapatkan 4 syariat yang Allah Ta'ala turunkan sekaligus untuk mereka wajib melaksanakannya. Yang pertama syariat tahwilul kiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, disyariatkannya nanti di bulan Ramadan untuk melaksanakan siyamur Ramadan, berpuasa. Dan yang ketiga, membayar zakat bagi yang sampai nisab dari hartanya. Dan yang keempat, tidak tanggung-tanggung. Allah Ta'ala wajibkan jihad melawan musuh yang nyata di medan perang untuk menegakkan li'la li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan keempat syariat ini, tak boleh kita pisahkan. Dan Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Manakala kita lihat sejarah bagaimana dan kapan puasa ini disyariatkan, menakjubkan.
yang pada terentetannya nanti tepat pada 17 Ramadan, Nabi dan para sahabatnya mendapatkan tantangan besar, ujian iman yang menakjubkan. Pada saat itu mereka dituntut pergi berjihad untuk melaksanakan perang Badar. Perang yang disebut dengan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan kaum muslimin pada pertengahan Ramadan tersebut, mereka tahun pertama melaksanakan ibadah puasa. Ajib. Dan itulah yang disebut dengan dirwatus sanamil Islam. Puncak keimanan Islam adalah jihad. Allahu Akbar. Apakah keimanan mereka jadi luntur? Apakah semangat mereka melemah? Ajib. Kalau kita lihat medannya Badar, sungguh sangat menakjubkan. Sudahlah di bawah terik matahari yang sedemikian panas, di padang pasir yang sedemikian terik, ditambah lagi kaum muslimin, perbandingan jumlah musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 atau 315 orang, tidak sebanding dengan jumlah musuh yang sampai 10.000. Tapi lihatlah bagaimana semangat orang yang beriman. Betul sekali kata generasi salafun salih, inna quwwatal mu'minina fi qulubihim. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin terletak pada hati mereka. Allahu Akbar. Pada hati mereka. Dan betul-betul kita rasakan. Kita lihat dengan mata kepala kita. Bahkan kita dengar, atau orang tua kita sendiri, mak kita, ayah kita, yang sudah tua, renta, sudah loyo tubuhnya, tidak seperti kita tegapnya dengan bodi yang masih kekar. Tapi kenapa kok mereka sanggup bangun untuk salat malam di jam 2 malam, padahal tubuh mereka sudah lemah? Kekuatan seseorang mukmin terletak pada hati mereka. Di saat yang sama, anaknya yang masih bertubuh kekar, berbadan besar, tak sanggup melepaskan selimutnya di kala sahur, dan ia masih tidur mendengkur di atas kasur. La ilaha illallah. Kekuatan orang mukmin ada pada hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Allah Ta'ala tilik semua hati hamba ini, dan ternyata hati Nabi kita tercinta adalah sebaik-baik hati manusia. Kemudian Allah pandang lagi hati semua makhluk ini, semua manusia ini, ternyata didapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia. Abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Namun ternyata mereka sampai Nabi wafat menjalankan syariat ibadah puasa hanya beberapa kali saja. Nabi berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah hanya selama 10 tahun lamanya. Sementara ibadah puasa diwajibkan pada tahun yang kedua, artinya hanya 9 kali atau 9 tahun saja Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam membersamai para sahabatnya, para sahabat membersamai nabinya tercinta melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar. Tapi lihatlah hasilnya. Allah Ta'ala sebutkan mereka, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluarkan. Allah kepada manusia ini, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasul sematkan, Rasul sebutkan tentang kebaikan mereka, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sementara puasa mereka jalani hanya 9 kali dalam hidupnya. Hari ini coba kita renungi. Sejak kecil kita terlahir dari rahim seorang bunda kita yang Islam, dari ayah yang sudah beragama dengan agama tauhid ini. Atau taruhlah mungkin kita sejak usia balik berakal, baru sejak balik kita melaksanakan ibadah puasa. Sudah berapa umur kita hari ini? Kita yang sudah berumur 35 tahun atau 40-an tahun, sudah lebih banyak hitungan jumlah tahun kita puasa
dibandingkan jumlah tahunnya para sahabat berpuasa bersama baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kira-gerangan dengan ibadah puasa kita? Di saat yang sama Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam suratul Baqarah, sejak kecil masih di bangku madrasah, di sekolah dasar kita dengar ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsirul Jalalain disebutkan makna kalimat la'allakum pada firman Allah adalah litahqiq. Maknanya apa? Kalau betul-betul kalian melaksanakan ibadah puasa, puasa akan menghantarkan kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Allahu Akbar. Ramadan adalah sekolah takwa bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tapi lagi-lagi kita bertanya. Pertanyaan ini bukan untuk orang lain, untuk khatib, untuk diri kita bersama. Umur kita terus bertambah, usia kita terus berkurang, puasa Ramadan terus kita lalui. Sudah belasan kali, bahkan lebih dari 20-an kali Ramadan telah kita lalui. Adakah la'allakum tattaqun? Ramadan telah membentuk kalian menjadi betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang merindukan Ramadan. Orang-orang yang betul-betul menikmati Ramadan. Dan memang tiada banding kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ibadah pada bulan Ramadan. Kita sanggup menceraikan dunia di hati kita. Siang hari Ramadan, kita sanggup melaksanakan salat bahkan berjemaah di masjid. Di saat hari-hari yang lain, di bulan biasa, kita tidak sanggup melepaskan pekerjaan kita. Setelah salat subuh, kita sanggup berzikir. Pada di saat yang sama di bulan yang lain, kita segera melaksanakan dan mengejar pekerjaan duniawi kita. Kita menikmati bacaan imam dengan ruku', dengan sujud dan bacaan salat mereka yang panjang. Kenikmatan Al-Quran kita rasakan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kenikmatan sedekah yang kita berikan pada bulan Ramadan. Kita tidak peduli berapa harta banyak yang kita keluarkan, asal membuat tersenyum para fuqara dan masakin. Kita merasakan kenikmatan hati yang tak bisa diceritakan. Apalagi orang-orang yang bisa mendapatkan kenikmatan malam-malam di terakhir bulan Ramadan, di mana Ramadan bagi orang-orang yang beriman semakin ke ujung, semakin menjadi puncak kenikmatan yang mereka ingin raih dan kejar. La ilaha illallah. Wajarlah di saat-saat mereka berpisah di saat-saat detik-detik perpisahan dengan mereka dengan Ramadan, linangan air mata akan mereka dapatkan. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala datang malam Idul Fitr, malam kemenangan itu, mereka para sahabat antara satu dengan yang lain bertanya, siapakah gerangan di antara kita yang menang, yang ibadahnya diterima, kita berikan ucapan selamat untuk dia. Dan siapakah kira gerangan yang kiranya ibadah dia tidak diterima dan kita ucapkan belasungkawa untuk mereka. La ilaha illallah. Rasulullah SAW menyebutkan ragima anfum ri'in, celakalah seseorang man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati Ramadan tetapi Ramadan berlalu falam yu'farlah, dia tidak mendapatkan ampunan. La ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabil karimil azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabatku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan terus kita lalui. Sekarang coba kita muhasabatun nafs. Tak perlu tengok orang lain, diri kita saja yang kita lihat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung orang. Dihisap orang, disebut-sebut orang. Boleh jadi ini Ramadan terakhir yang akan kita dapatkan. Dan kita tidak tahu apakah kita akan dapati Ramadan tahun yang akan datang. Ramadan akan terus ada, tapi kesempatan kita mendapatkan Ramadan kita tak tahu. Betapa banyak orang-orang yang telah kita hantarkan dalam satu tempat yang sangat sempit yang bernama liang lahat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sekolah takwa. Banyak sekolah, tak terhitung universitas. Banyak tempat belajar. Tapi tempat belajar yang akhir katanya, yang akhir pencapaiannya, standar kompetensi lulusannya adalah la'allakum tattaqun, Ramadan. Agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan di hari akhirat kelak. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, dan seterusnya firman Allah. Allah menggambarkan kenikmatan yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, kenikmatan sorga dengan segala kenikmatan buah-buahan yang akan dimakan, yang disantap, kenikmatan Masya Allah sorga yang tiada tara tersebut. Allahu Akbar. Tapi ketakwaan, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa di sini letaknya, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya, menjadi rahasia seorang hamba dengan Rabbnya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahawa amalan yang lain Allah Ta'ala lipat gandakan sekian kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa untukku, dan bilangan lipat ganda pahala itu tak akan terhitung, karena Allah yang mengetahuinya, dan Allah pula yang ingin membalasnya. Siapa tahu seseorang mungkin bisa terlihat saja lemas, sementara siang tadi dia sudah makan dengan kawan-kawan, atau dia makan sendiri di tempat yang sunyi. Rahasia seorang hamba dengan Rabbnya. Ramadan makanya dipanggil dengan panggilan, bukan panggilan fisik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Iman dipanggil, bukan yang lain. Wahai orang-orang yang kuat, bukan. Wahai orang-orang yang kaya, tidak. Wahai orang-orang yang masih sehat, tidak. Tapi yang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya nidaatul rahman li ahli iman, panggilan zat yang maha rahman kepada orang-orang yang beriman. Karena kekuatan seorang mukmin bukan pada fisiknya, tapi pada hatinya yang tertancap kokoh, terhujam dalam kata yang bernama al-iman, keimanan kepada Allah. Untuk itulah kita perlu minta tambahan iman dan keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau mereka dahulu prestasi Ramadannya menakjubkan sampai melahirkan puncak keislaman seseorang yang bernama jihad, melawan musuh yang nyata di medan perang dengan tetesan keringat bahkan darah, namun mereka tak kenal tetesan air mata penyesalan. Namun akhirnya mereka mendapatkan apa yang dinamakan dengan halawatul iman, manisnya iman. Kopi yang kita seduh, minuman yang kita minta kepada istri setiap berbuka puasa ada kenikmatannya. Apalagi hidangan iman yang Allah berikan kenikmatannya kepada hati orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka ada dua kegembiraan bagi orang-orang berpuasa yang tak akan dapat dirasakan oleh orang lain. Pertama, kegembiraan di saat ia akan berbuka, walaupun di jam yang sama orang-orang yang tidak berpuasa bersama dia juga makan, tapi kegembiraan dia bukan pada makanan itu, tetapi pada hadiah yang Allah berikan pada dirinya. Dia menyadari semua nikmat yang akan dia santap adalah nikmat Allah. Di hari akhirat kelak dia akan mendapatkan kenikmatan. Dengan amal salehnya dia bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan adalah sekolah ketakwaan. Wajar
Kutiba 'alal ladzina min kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah menyebutkan pula sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebutlah Nabi Adam alaihissalam diwajibkan ia berpuasa. Syariat puasa yang dilakukan di zaman Nabi Adam alaihissalam adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Demikian pula Nabi setelahnya. Bahkan Nabi Daud puasa sehari, kemudian berbuka sehari, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Keduanya juga menjadi syariat di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam 40 hari puasanya. Ada apa kira gerangan puasa disyariatkan dan diwajibkan kepada kita? Membentuk ketakwaan yang ada dalam hati. Kalau dipikir-pikir puasa ini hanyalah menahan diri dari yang halal, makan, minum, bahkan berhubungan dengan istri halal. Kenapa yang halal-halal ditahan? Karena kalau yang halal sudah ditahan, apalagi yang haram. Kalau yang halal sudah ditahan, maka akan mendatangkan keberkahan. Kalau yang halal sudah ditahan, Masya Allah, maka akan banyak kenikmatan yang Allah tambah. Apalagi yang maksiat akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Namun betapa banyak kita yang berpuasa, sementara hanya mempuasakan hati, mempuasakan lidah kita saja, mempuasakan mulut saja kita dari makan. Kata Rasulullah SAW, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidaklah ada yang ia dapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Untuk itulah mulailah belajar kita bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yang kelak hasil akhir dari ibadah ini adalah melahirkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah gambarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Rabb, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, serta masuklah, Allah persembahkan kepada kita, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Semoga khutbah Jumat ini memberi iktibar bagi kita semua dan sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, tambahlah keimanan kami ya Allah, tambahlah keyakinan kami ya Allah, tambahlah kesadaran kami ya Allah. Hidup dunia ini hanya sementara ya Allah, boleh jadi esok hari kami tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami kenikmatan untuk beribadah kepadamu sebagaimana didapatkan oleh orang-orang terdahulu di kalangan generasi salafun saleh ya Allah, di mana mereka bukan menangis menjelang akhir hayatnya karena berpisah dengan dunia, tapi mereka menangis karena takut wafat dalam keadaan keimanan mereka yang lemah ya Allah. Ya Allah, didiklah diri dan hati kami ya Allah untuk bisa menceraikan dunia dan merasakan kenikmatan ibadah padamu sesaat ya Allah. Pada Ramadan yang Engkau sebutkan ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan ya Allah. Jadikan Ramadan kami semakin ke ujung semakin nikmat kami rasakan di hati kami sehingga merasakan kenikmatan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.